Simpang 5 Gumul adalah monumen yang menjadi ikon dari Kabupaten Kediri saat ini. Simpang 5 Gumul atau SLG terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, ada beberapa fakta menarik seputar monumen yang satu ini nih. Nah, BTW pada tahun 2015 lalu aku udah pernah datang ke sini loh. Mau tahu faktanya seputar Simpang 5 Gumul ini? Inilah 7 fakta seputar Simpang 5 Gumul. Yang pertama, yaitu awal mula Simpang 5 Gumul adalah perempatan kecil. Itu maksudnya gimana sih? Simpang 5 Gumul mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2008 yang digagas oleh Bupati Kediri saat itu, Sutrisno. Wah, lama banget ya pembangunannya itu berarti ya, sekitar 5 tahunan ya ada. 5 tahun dibangun ini guys. Ya, bangunan ini terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tepatnya di pusat pertemuan 5 jalan yang menuju ke Gampengrejo, Pagu, Pare, Pesantren, dan Pelosok Klaten, Kediri. Dan jauh sebelum ini dibangun, SLG dibangun, lokasi tersebut hanyalah perempatan kecil plus satu jalan setapak. Jalur utamanya adalah jalan dari Gampengrejo menuju Pare, lalu bercabang ke Wates dan Pelosok Klaten. Tepat di perempatan terdapat traffic light untuk mengatur lalu lintas. Jalur yang menuju Kecamatan Pagu baru berupa jalan setapak yang jarang dilalui pengendara. Wah, nggak nyangka juga ya, dulunya itu gimana. Siapa yang pernah datang ke Gumul? Nah, mau tahu nggak sih berapa ukuran, luas, dan tinggi Simpang 5 ini? Untuk ini faktanya ini cukup menarik loh. Karena luas dan tinggi monumen Simpang 5 Gumul mencerminkan hari jadi Kabupaten Kediri. Secara fisik, monumen Simpang 5 Gumul memiliki luas bangunan 37 hektar secara keseluruhan dengan luas bangunan 804 meter persegi dan tinggi mencapai 25 meter yang terdiri dari 6 lantai. Serta ditumpu 3 tangga setinggi 3 meter dari lantai dasar. Angka luas dan tinggi monumen tersebut mencerminkan tanggal, bulan, dan tahun loh hari jadi Kediri. Ya, yaitu tanggal 25 Maret 804 Masehi. Pembangunan monumen ini telah menghabiskan biaya lebih dari 300 miliar rupiah loh. Wow, gak nyangka juga ya ternyata beberapa luas dan tingginya monumen ini ternyata terinspirasi dari ini nih, mencerminkan hari jadi Kabupaten Kediri. Wah, bagi warga Kediri, angkat tangan dong. Selanjutnya adalah Simpang 5 Gumul, terinspirasi dari kisah kepahlawanan Jongko Joyoboyo. Di sisi monumen terdapat relief-relief yang menggambarkan tentang sejarah Kediri hingga kesenian dan kebudayaan yang ada saat ini. Ya, di salah satu sudut monumen terdapat sebuah arca atau patung Ganesha, salah satu dewa yang banyak dipuja oleh umat Hindu dengan gelar sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan, dewa pelindung, dewa penolak bala, dan dewa kebijaksanaan. Dikutip dari wiranews.com, pembangunan monumen Simpang 5 Gumul ternyata terinspirasi dari kisah kepahlawanan Jongko Joyoboyo. Pada masa kerajaan Kediri abad ke-12, Joyoboyo memiliki tekad menyatukan 5 kawasan di sekitar Kediri. Dan yang keempat adalah ada terowongan di bawah Simpang 5 Gumul. Baru tahu kan? Aku juga baru tahu sih. Ya, jadi bagi warga Kediri yang sudah biasa berkunjung di kawasan Simpang 5 Gumul bisa dengan mudah menemukan jalan menuju bangunan monumen. Namun bagi pengunjung yang baru pertama kali datang ada kemungkinan menemui kesulitan. Untuk menuju lokasi monumen telah disediakan 2 terowongan bawah tanah yang berada di bawah jalan lingkar Simpang 5 Gumul.
terowongan tersebut terhubung dari area parkir. Nah, pada hari biasa, hanya satu area parkir yang dibuka, yakni berada di kiri jalan dari arah Gampangrejo menuju Pagu. Dan pengunjung dilarang memarkir kendaraan di sepanjang lingkar monumen karena bisa saja mengganggu lalu lintas. Wah, jadi baru tahu ya kalau ada terowongan di bawah ini ya. Tapi di Minecraft ini kok nggak dibuatin sih? Berikutnya adalah banyak ruangan di Simpang 5 Gumul. Ya, di dalam bangunan monumen terdapat ruang-ruang untuk pertemuan di gedung utama dan ruangan auditorium di lantai atas yang beratapkan mirip kubah dom. Ya, ruang serbaguna di ruang bawah tanah atau basement, diorama di lantai atas, dan minimarket yang menjual berbagai souvenir di lantai bawah. Bangunan ini juga memiliki 4 akses jalan bawah tanah untuk menuju monumen maksudku. Ya, jadi ternyata banyak juga ya ruangan di Simpang Gumul 5 ini. Ya. Selanjutnya adalah terdapat TIC atau Tourist Information Center pada lantai dasar di area Tugu Simpang 5 Gumul. Juga terdapat fasilitas menunjang bagi para pengunjung baik itu turis lokal maupun turis mancanegara. TIC atau Tourist Information Center sendiri diresmikan oleh Bupati Kediri saat ini, Dr. Haryanti Sutrisno, dengan tujuan untuk membantu para wisatawan maupun turis mancanegara terkait pariwisata yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, pengunjung bisa langsung datang ke TIC pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Pengunjung dapat bebas menanyakan pariwisata yang ada di Kabupaten Kediri secara gratis. Selain itu, di dalam TIC juga terdapat berbagai macam souvenir dan juga buah tangan khas Kediri. Wah. Fakta yang satu ini begitu menarik juga nih. Ya, Simpang 5 Gumul adalah monumen yang menjadi ikon di Kediri, Jawa Timur saat ini. Tapi tahu nggak sih, sekilas bentuk Simpang 5 Gumul mirip dengan bangunan The Arc de Triomphe yang berada di Paris, Prancis. Lihat aja nih gambarnya. Mirip kan? Nah, jika The Arc de Triomphe menjadi gapura kemenangan di Paris yang dibangun Napoleon sebagai bentuk penghormatan pasukannya. Walaupun desain dan arsitektur hampir menyerupai Arc de Triomphe Prancis, namun lebih bangunan SLG menonjolkan keseni budaya Kabupaten Kediri. Ya, atas kepopularannya mirip The Arc de Triomphe, maka tak heran kalau banyak orang menyebut kawasan Simpang 5 Gumul sebagai area Indonesia rasa luar negeri. Wah, luar biasa ya. Dan itulah beberapa fakta seputar Simpang 5 Gumul. Yang pernah kesini angkat tangan ya. Dah.